Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Bapak Said Junaidi dan Ibu Fatona Suraya. Dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anggraini Eka Putri dengan NIM 62114210022. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang pembangunan nasionalisme badminton dalam aspek sportivitas, kesehatan, dan analisis antropometri fisik atlet. Izinkan saya untuk memulai presentasi. Badminton is physical activity. Badminton, this sport requires lots of reflex movement, explosive movement, speed change, direction, and also requires good motoric abilities, and we are required to be focused during the game. Jadi, bulu tangkis itu merupakan salah satu aktivitas fisik. Olahraga ini merupakan yang mengandung banyak gerakan refleks, gerakan eksplosif, dan kecepatan dan membutuhkan kemampuan motorik, dan kita dituntut untuk fokus selama pertandingan. Badminton memiliki suatu konsep kebijakan dalam sistem permainan dengan menggunakan alat raket yang dimainkan oleh dua pemain untuk pemain tunggal, dua pasangan untuk pemain ganda. Tujuan dari badminton sendiri yaitu untuk memukul kok atau shuttlecock dalam pertandingan melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan dapat menghasilkan poin sampai lawan tidak dapat mengumpan kembali kok tersebut ke tempat lawan. Saat memainkan badminton, kita membutuhkan alat-alat, yaitu menggunakan alat raket yang berbentuk bulat sedikit lonjong dengan memiliki rongga yang diisi senar seperti jaring di bagian pemukulnya dan memiliki sebuah ganggang. Dan berikutnya yaitu kok, lapangan, net, dan tiang untuk memasang net. Manfaat olahraga badminton kesehatan. Yang pertama, metabolisme tubuh akan menjadi lebih maksimal. Sirkulasi oksigen dan peredaran darah dalam tubuh laju menjadi lebih baik. Melatih otot-otot sehingga tidak kaku, tidak mudah kram. Meningkatkan kebugaran dan menurunkan berat badan. Meningkatkan fungsi kognitif otak, menguatkan otot dan persendian tubuh, mengurangi stres, mencegah dari sejumlah penyakit, menguatkan jantung dan paru, dan yang terakhir adalah menjaga ketajaman pikiran untuk membangun menjadi lebih baik. Teknik-teknik dalam badminton. Teknik untuk memegang raket. Yang pertama yaitu American grip. American grip menggunakan teknik menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan jari dan telunjuk agar saling bersentuhan, sehingga membuat bentuk huruf menjadi O. Teknik ini, pegangan ini efektif digunakan apabila ingin melakukan pukulan smash, namun tidak efektif apabila menggunakannya untuk pukulan backhand. Yang kedua yaitu backhand grip. Menggenggam tangkai raket lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Yang ketiga yaitu forehand grip. Menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Umumnya teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan yang lincah. Dan yang terakhir adalah combination grip. Cara melakukannya yaitu genggam raket seperti biasa, lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. Sementara itu, jari
tangkai raket dan sisa jari lainnya diposisikan di bagian bawah tangkai. Sikap atau posisi tubuh. Yang pertama, posisi menyerang. Posisi menyerang, gerakan tubuh ke dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda kaki. Lalu angkat kedua lengan untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Yang kedua, posisi bertahan atau defensive stance. Untuk menerapkan posisi bertahan, harus mengarahkan tubuh menghadap net dan memosisikan raket di depan pinggang atau perut. Dan yang ketiga yaitu posisi melawan. Net stance biasanya dilakukan ketika lawan tampak ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, maka harus berada di dekat net, lalu raket perlu diposisikan di depan tubuh, sementara tubuh dimajukan sedikit agar siap melakukan lompatan ke depan. Teknik service, smash, drop shot, dan lob. Yang pertama yaitu teknik servis. Servis terdiri dari servis atas dan servis bawah. Servis atas itu dengan cara memukul kok raket menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala. Biasanya laju kok akan cenderung horizontal. Yang kedua yaitu servis bawah dengan cara memukul kok menggunakan raket yang biasanya di bawah bahu atau dada. Biasanya laju kok akan cenderung melambung. Yang kedua yaitu teknik smash. Teknik smash terdiri dari dua teknik, forehand smash dan backhand smash. Teknik forehand smash adalah pukulan kok kuat yang dilakukan di atas kepala. Sedangkan backhand smash, teknik yang paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton. Para profesional kesulitan melakukannya. Untuk melakukan teknik ini, kita harus menggunakan teknik genggaman backhand grip, lalu melepaskannya pukulan yang kuat. Selanjutnya adalah teknik drop shot. Dengan cara memukul kok ke area tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Dan yang terakhir adalah clear atau lob. Kebalikan dari teknik drop shot, apabila drop shot ditunjukkan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya, dan clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakang. Selanjutnya adalah teknik netting overhead drive. Netting, teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, dan kecepatan yang baik dengan cara berada di dekat net dan memantulkan kok di atas net secara cepat. Selanjutnya yaitu overhead dengan cara sama seperti smash atau forehand smash. Overhead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. Dan yang terakhir adalah drive dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar untuk memojokkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan alias tidak mengangkat raketnya. Antropometri fisik atlet badminton. Antropometri adalah pengukuran individu manusia untuk mengetahui fisik manusia. Atlet badminton lebih mengutamakan menggunakan kemahiran tangan, lengan, dan kecepatan gerak dalam permainannya. Bagi atlet badminton, berat badan yang rendah, tubuh yang langsing, tungkai yang panjang lebih menguntungkan. Tinggi badan pemain bulu tangkis yang menguntungkan yaitu kurang lebih sekitar 175 cm dengan tinggi bahu setinggi jaring. Pemain akan mengalami kesulitan menerima bola rendah bila badan terlalu tinggi, karena bola rendah akan menyebabkan tubuh membungkuk atau tungkai fleksi. Tinggi badan seorang atlet bulu tangkis merupakan kelebihan dalam melakukan serangan dan bertahan. Seorang atlet yang berpostur tinggi memiliki keuntungan dalam melakukan serangan seperti smash yang tajam, drop shot, lob panjang yang relatif stabil, dan netting. Permainan bulu tangkis berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan gerak yang kompleks. Gerakan saat badminton yaitu terdiri dari berlari dengan cepat,
berhenti dengan seketika dan berlari cepat lagi, memutar badan dengan cepat, gerakan meloncat, dan menjangkau melakukan lebar tanpa kehilangan keseimbangan tubuh kita. Akibat dari gerakan tersebut akan menimbulkan kelelahan yang berakibat langsung pada sistem jantung, sistem peredaran darah, kerja otot, pernapasan, kerja paru, dan persendian pada tubuh. Pemain bulu tangkis memiliki kondisi tubuh yang sangat prima, dan itulah sebabnya pemain bulu tangkis membutuhkan kualitas, daya tahan, kekuatan, agilitas, fleksibilitas, dan kecepatan koordinasi gerak yang baik. Sejarah badminton. Badminton kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu. Namun, banyak isu yang menyebar bahwa badminton berkembang di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di negara Tiongkok terdapat permainan yang menyertakan kok, tetapi tanpa menggunakan raket. Koknya itu dimainkan dengan kaki. Permainan tersebut disebut dengan jianzi. Permainan ini adalah untuk menjaga bola agar tidak menyentuh tanah atau tidak menyentuh garis yang sudah ditentukan dalam aturan selama mungkin tanpa menggunakan tangan atau badan yang lainnya. Dan di Inggris pada zaman pertengahan anak-anak pada waktu itu biasanya akan menggunakan tongkat yang bertaktik bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya agar tidak menyentuh tanah. Bulu tangkis atau badminton telah menjadi sebuah bidang olahraga yang sangat dikenal oleh kalangan masyarakat di dunia, terutama di wilayah timur dan tenggara. Isu kecurangan dan olahraga. Nah, isu kecurangan olahraga kan sekarang kan makin banyak. Nah, salah satu isu olahraga di tahun 2021 ini yaitu tentang Marcus Gideon yang mengungkapkan kesalahan kepada BWF. Tim Indonesia itu diminta mundur karena satu pesawat dengan penyintas COVID-19. Dan atas kejadian tersebut, Marcus Gideon menuturkan bahwa BWF telah gagal dalam mengatasi masalah ini. Dan Marcus Gideon tidak percaya lagi dengan sistem tes yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Dan daftar 7 pemain yang sebelumnya dinyatakan positif tiba-tiba menjadi negatif hanya dalam sehari saja. Dan sesuai perjanjian dengan Public Health England, kasus ini akan diuji ulang. Seluruh peserta tersebut dinyatakan negatif setelah dilakukan tes ulang dan bisa bertanding di All England. Dengan demikian, sesuai dengan regulasi pemerintah Inggris, tim Indonesia tetap harus mundur dari All England dan menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Bukan itu saja kecurangan di All England. Terlihat saat pertandingan babak ke-32 besar antara pasangan Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan melawan wakil Inggris Ben Land dan Sen Fendi. Dari wakil Indonesia sempat terjadi beberapa kali protes dari Muhammad Ahsan kepada wasit pengawas servis judge bahwa Ahsan dianggap beberapa kali melakukan servis yang terlalu tinggi. Dan wakil Indonesia seharusnya berhak maju ke babak 16 besar di All England 2021, tetapi akhirnya dipaksa untuk mundur. Faktor terhadap kasus tersebut membawa perubahan sesuai dinamika zaman pada bidang olahraga bahwa olahraga dapat mengubah citra masa depan dalam pembangunan nasional, bukan hanya tentang mendapat, tapi olahraga bisa menciptakan perdamaian. Dan dalam hal ini, olahraga harus dimaknai terkait dengan konteks lingkungan, sebab olahraga dibentuk oleh sistem kemasyarakatan yang luas serta terbentuk sebagai respon terhadap ekonomi, lingkungan sosial, dan budaya olahraga. Olahraga dapat meningkatkan semangat nasionalisme bangsa. Kompetisi olahraga besar seperti All England, Olimpiade Tokyo 2021, dan yang lain itu dapat melahirkan sebuah warisan perdamaian dunia.
termasuk melestarikan budaya, pendidikan fisik sebagai bagian dari indikator terhadap aspek pembangunan manusia sebagai sarana evaluasi untuk mengawasi dampak olahraga terhadap perkembangan dan perkembangan ekonomi sosial. Olahraga itu berkaitan langsung dengan pembangunan nasional termasuk kemajuan masyarakat dan memberi dampak yang signifikan terhadapnya. Olahraga dapat meningkatkan semangat nasionalisme bangsa yang dapat menguatkan rasa persatuan dan kesatuan. Contoh dari cabang olahraga bulu tangkis bahwa ternyata olahraga dapat mempersatukan kita. Dan inilah kompetisi badminton yang akan mendatang pada tahun 2021. Olahraga memiliki pengaruh besar terhadap proses sosialisasi masyarakat. Seperti olahraga badminton memiliki kontribusi yang besar bagi pembentukan identitas nasional dan rasa nasionalisme, dan dapat menghilangkan perbedaan antara masyarakat. Dan olahraga sendiri itu memiliki pengaruh besar terhadap proses sosialisasi seseorang untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam pertandingan olahraga sendiri itu, secara tidak langsung, masyarakat itu diajarkan tentang arti penting sportivitas, kerja keras, keterampilan, ataupun keunggulan, kemampuan, dan sebagai kebanggaan nasional, dan mengutamakan sikap sportivitas harus diutamakan dalam cabang olahraga badminton dan yang lain. Jiwa sportif bagi generasi muda sangatlah penting karena jiwa sportif merupakan nilai-nilai dalam membangun bangsa yang terhormat. Jiwa sportif harus tertanam sejak dini bahwa bertanding diikat oleh tali persaudaraan olahraga. Sportif merupakan sikap yang menunjukkan martabat terhormat pada cabang olahraga dan nilai sportif dasari penyusunan sikap dan sikap tersebut adalah menjadi landasan perilaku. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan untuk Mas Heri Pardiono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Dalam pertandingan kelas internasional kita mengetahui badminton kita, Kevin Sanjaya itu orangnya terlalu meremehkan musuhnya dengan sikap tengilnya. Nah, menurut Anda, pendapat Anda tentang sportivitas itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab ya. Untuk pertanyaan Mas Heri Pardiono. Dan inilah bisa dibilang sikap Kevin Sanjaya itu melanggar arti sportivitas. Karena sportivitas sendiri itu mengandung arti nilai etis atau moral yang dijunjung tinggi sebagai prinsip bidang olahraga bagi setiap atlet. Sportif itu juga bermakna sikap kesatria untuk menerima kekalahan dan mau menghargai, menghormati sesama, serta mengakui keunggulan lawan dan tidak merendahkan satu sama lain. Begitulah jawabannya. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Bagus sekali Mbak Putri. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Gita. Izin bertanya Mbak Putri, dalam pertandingan badminton kan juga ada nomor-nomor yang dipertandingkan. Nah, bisa minta tolong untuk dijelaskan nomor apa saja yang dipertandingkan dalam badminton tersebut. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Gita. Nah, dari nomor-nomor yang dipertandingkan dalam bulu tangkis itu terdiri dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra,
ganda putri, dan campuran atau terdiri dari putra dan putri. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah, Mbak Putri. Terima kasih. Sama-sama. Apakah yang ingin bertanya lagi? Ya, Mbak Putri. Oh ya, Mbak Santi, silakan. Dalam olahraga badminton kan memiliki nilai positif di dalamnya. Dalam melaksanakan olahraga badminton, apa nilai-nilai positif dari badminton tersebut? Saya akan jawab dari pertanyaan Mbak Santi. Nilai positif dalam melaksanakan olahraga badminton. Nah, badminton sendiri itu kan bidang olahraga yang sangat disukai oleh masyarakat. Olahraga sendiri itu memiliki nilai positif, yaitu untuk tubuh kita, untuk kesehatan. Nah, tubuh kita itu bisa merasa lebih ringan dan sangat baik untuk meningkatkan fungsi kognitif otak, menguatkan otot dan persendian, meningkatkan kebugaran, dan dapat mengurangi stres dan memanjangkan umur. Apakah sudah terjawab? Sudah, Mbak Putri. Terima kasih. Untuk Mas Damara, apakah ada pertanyaan? Di kolom chat, Mbak Putri. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Damara. Siapa pencetus badminton itu? Yaitu badminton itu diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab itu, kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Puna. Permainan tersebut juga dikenali sebagai Puna pada masa itu. Apakah sudah terjawab untuk Mas Damara? Jadi sesi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi yang saya paparkan tadi. Nah, kesimpulan dari badminton sendiri adalah salah satu aktivitas fisik. Olahraga ini membutuhkan refleks, gerakan eksplosif, kecepatan, perubahan arah, dan juga membutuhkan kemampuan motorik, dan kita dituntut untuk fokus selama pertandingan. Badminton memiliki tujuan permainan, manfaat olahraga badminton untuk kesehatan, teknik badminton, antropometri fisik atlet, sejarah olahraga, isu kecurangan olahraga, dan olahraga itu juga dapat meningkatkan semangat nasionalisme untuk bangsa. Nah, itu sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.